Setiana Putri dari Prodi Akuntansi ingin mempresentasikan tentang perjanjian perusahaan. Di Indonesia ini dapat dijumpai beragam bentuk-bentuk badan usaha, yang sebagian besar adalah merupakan bentuk badan usaha peninggalan zaman pemerintahan Belanda, yang beberapa diantaranya telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia. Namun demikian masih ada bagian yang masih menggunakan nama aslinya, misalnya firma dan CV. Hukum organisasi perusahaan di Indonesia memiliki sumber hukum sebagai berikut. A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH PDT yang dikenal dengan nama Burgerlijk Wetboek atau BW yang diberlakukan sejak tahun 1874. Yang B. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang dikenal dengan nama Wetboek van Koophandel atau WVK yang diberlakukan sejak tahun 1874. Dan yang C. Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, dan undang-undang lainnya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam berbagai bentuk peraturan, misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, dan sebagainya. Yang ketiga, kebiasaan dan jurisprudensi. Dan yang keempat, pendapat para ahli hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya seperti PT atau perseroan terbatas, untuk memberikan landasan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia agar terjamin kepastiannya baik dalam proses pembentukan perseroan, status badan hukum, penyelenggaraan perseroan. Maka pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru ini menjamin terselenggaranya usaha perseroan secara bertanggung jawab baik dalam hubungan sosial maupun dengan lingkungannya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam dunia usaha. Dalam Undang-Undang PT ini ditegaskan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. PT merupakan subjek hukum yang mandiri, yang ekstensinya tidak bergantung kepada keberadaan pemegang saham. Prosedur pendirian PT adalah sebagai berikut. A. Membuat akta pendirian pada notaris. B. Meminta pengesahan kepada Menteri Kehakiman. Dan yang C. Pendaftaran serta pengumuman. Perseroan terbatas ini merupakan perseroan modal, sehingga modal yang dibagi-bagi atas saham merupakan ciri-ciri mendasar suatu PT yang mengenal adanya 3 macam modal, yaitu 1. Modal dasar, yaitu yang harus disebutkan dalam anggaran dasar, dan modal tersebut yang dibagi atas saham-saham. Yang kedua, modal ditempatkan, yaitu modal yang dijanjikan. Pada waktu pendirian minimal 25% modal dasar telah ditempatkan. Dan yang ketiga, modal yang disetor. Undang-Undang PT secara tegas juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Ketentuan yang mengatur diberikannya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tersebut antara lain: A. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi atau komisaris. Yang B. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa
1. Perubahan anggaran dasar. Kedua, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan. Ketiga, penggabungan, peleburan, dan pengambilan alih atau pemisahan. Hak derivatif, yaitu hak pemegang saham minoritas untuk mewakili PT dalam melakukan tindakan tertentu, yaitu 1. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS direksi dan atau dewan komisaris. Yang kedua, hak untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa A. Perubahan anggaran dasar, B. Pengalihan atau penjaminan kekayaan seseorang yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan, C. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan. 3. Hak untuk meminta penyelenggaraan RUPS. Dan yang keempat, hak untuk meminta pemeriksaan terhadap perseroan. Serta yang terakhir, hak untuk mengajukan usul peleburan PT kepada pengadilan negeri. Dalam Undang-Undang PT tersebut diatur pula bahwa hak derivatif dimaksud diberikan kepada satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili minimal 1 dari 10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Selanjutnya, direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kewenangan yang ada pada direksi suatu perseroan didasarkan kepada prinsip fiduciary duties, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya oleh perseroan. Perbuatan direksi dalam rangka prinsip fiduciary duties akan mengikat perseroan dan tidak mengikat direksi secara pribadi, akan tetapi direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai, maka tanggung jawab berlaku secara tanggung rentang. Akan tetapi tanggung jawab perseroan tidak hanya pada direksi saja, melainkan sampai dengan komisaris. Yang kedua, perseroan terbatas atau persero. Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang terbentuk perseroan terbatas atau PT yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung. Sehubungan dengan penyertaan modal yang disebutkan di atas, ditentukan bahwa setiap penyertaan modal negara ke dalam modal saham perseroan terbatas ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau PP yang memuat maksud penyertaan dan besar kekayaan negara yang dipisahkan untuk penyertaan modal tersebut. Demikian pula, setiap perubahan atas penyertaan tersebut yang meliputi penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sedangkan pelaksanaan penyertaan modal negara tersebut dan perubahannya sebagai mana dimaksudkan di atas dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Persero didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan, namun demikian persero dapat pula didirikan untuk pelaksanaan tugas khusus, yaitu persero yang sifat usahanya untuk melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat luas. Di samping itu, dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugaskan suatu persero melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum. Termasuk dalam fungsi tersebut, pelayanan kemanfaatan umum termasuk
dalam fungsi tersebut adalah pelaksanaan program kemitraan dan pembinaan usaha kecil dan koperasi. Untuk memberi keleluasaan pada Persero dalam melaksanakan usahanya, maka ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pengadaan barang dan jasa, penjualan dan pengalihan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai negara dinyatakan tidak berlaku bagi Persero. Selain organ Persero, pihak lain manapun dilarang turut melakukan atau campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Persero atau terhadap pengambilan keputusan direksi. Hal ini berlaku pula bagi departemen dan instansi pemerintah lainnya. Karena kebutuhan dana departemen dan instansi pemerintah telah diatur dan ditetapkan secara tersendiri. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, maka yayasan-yayasan memiliki ketentuan yang mengatur antara lain, yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bersifat sosial. Terdapat pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Kekayaan yayasan tidak boleh dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas, kecuali ditentukan dalam anggaran dasar bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorium. Bila pengurus tersebut bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas, terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan. Terdapat pada pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Terdapat pada pasal 11 dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. 4. Koperasi. Secara umum, pengertian dari koperasi adalah suatu badan usaha bersama di mana anggota-anggota pada umumnya bergabung secara sukarela dan atas persamaan hak dan kewajiban melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Bentuk koperasi sendiri telah memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memberikan pengertian koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan utama dari koperasi yaitu untuk membangun perekonomian rakyat. Koperasi yang keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka memiliki ciri khas yaitu selalu diawasi oleh para anggota yang mempergunakan jasa-jasa koperasi dan dengan adanya persamaan hak dan kewajiban yang menunjukkan dasar dari koperasi yaitu demokrasi. Mengenai pembentukan, koperasi dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer yang dibentuk oleh minimum 20 orang dan koperasi sekunder yang dibentuk oleh minimum 3 orang.
3. Koperasi. Pembentukan koperasi ini sendiri dilakukan dengan adanya akta pendirian yang memuat anggaran dasar, dan akta pendirian tersebut harus disahkan oleh pemerintah agar koperasi tersebut memperoleh status badan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pertama ada Maskap atau Persekutuan Perdata. Persekutuan Perdata diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Definisi dari persekutuan perdata adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Persekutuan perdata dikatakan sebagai bentuk permitraan dasar, bentuk usaha yang biasanya dipergunakan oleh para konsultan, ahli hukum, notaris, dokter, arsitek, dan profesional sejenis lainnya. Yang kedua, firma. Firma adalah bentuk pemitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan dan pelayanan. Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD bab 3 bagian kedua pasal 16 sampai 35. Ketentuan tentang persekutuan perdata dalam KUH Perdata juga berlaku untuk firma. Keberadaan firma bisa dengan perjanjian tertulis atau dengan lisan, tetapi yang terbaik adalah dengan perjanjian tertulis atau akta otentik yang dibuat pada waktu mendirikan firma. Setelah firma didirikan oleh akta otentik, maka akta pendirian segera didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Firma yang tidak didaftarkan akan dianggap sebagai mempunyai maksud usaha yang tidak terbatas, dan jangka waktu keberadaan firma tidak tertentu. Yang ketiga, CV atau Kommanditur Venostab. Yang bisa disebut perseroan kommanditur adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya, atau bertanggung jawab secara solider dalam satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. CV adalah pemitraan yang terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam atau kommanditur yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang pemitraan. Mitra kommanditur kontribusinya hanya modal untuk pemitraan dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya. Pendirian suatu CV biasanya dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik ataupun di bawah tangan. Juga tidak ada suatu keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Namun demikian, sebaiknya untuk kepastian hukum pendirian CV dengan akta otentik serta didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Acara Republik Indonesia. Administrasi perusahaan. Yang pertama, wajib daftar perusahaan. Yang kedua, dokumen perusahaan. Yang ketiga, TDUP dan SIUP. Dan yang terakhir, informasi keuangan tahunan perusahaan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.